Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali masih seputar zikir menjelang tidur dari Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Baik, kita lihat lagi judulnya Kematian Sugro dan Doa Penting Sebelum Tidur. Monggo dibaca. Hadis 1460 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menghampiri tempat tidurnya akan tidur, hendaklah mengibaskannya dengan ujung sarungnya, kainnya, karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kemudian ia membaca, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas solihin. Ya, artinya, dengan nama Engkau wahai Rabbku aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku atau mati, maka berilah rahmat padanya. Namun apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat dulu hadis 1460. Kita sudah pelajari beberapa bacaan menjelang tidur. Apa saja bacaannya? Satu, apa dulu? Hadis 1459. Sebelumnya berarti. Kalau sebelumnya apa yang terakhir kemarin? Terakhir kemarin hadis dari siapa? Ali. Yaitu Fatimah mau minta pembantu, namun diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan letihnya, untuk menghilangkan capeknya, diajarkan bacaan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu yang kemarin. Sebelumnya lagi apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, berarti sudah 3 bacaan, nanti tambah pembahasan zikir kali ini. Intinya bacaan zikir yang ada dari zikir yang kita baca sebelum tidur sebenarnya bebas. Antum milih cuma 1 zikir saja boleh. Ya, milih 1 zikir saja boleh. Mau baca semuanya yang ada dari zikir sebelum tidur, bagus lagi. Karena bisa jadi prakteknya Nabi SAW amalkan itu semua, bisa jadi prakteknya Nabi SAW milih satu-satu gitu. Kadang beliau praktekkan yang ini, beliau ganti lagi dengan yang lainnya. Berarti kalau kita amalkan semuanya, ya kita amalkan semuanya, berarti sudah setiap
sunnah atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan berarti. Kalau kita milih satu-satu saja atau hafal cuma satu saja misalnya, berarti ya cuma satu sunnah itu yang kita jalankan. Makanya ada beberapa bacaan misalnya kita temui doa iftitah, ada macam-macam. Maka kadang baca yang ini, kadang berganti dengan yang itu. Kadang Nabi SAW misalnya khususkan malam harinya ada doa iftitah tersendiri gitu. Maka kita khususkan lagi dengan bacaan itu. Amalkan semua berarti dapat menjalankan sunnah Nabi SAW semuanya. Milih satu saja berarti cuma satu itu saja yang diamalkan. Makanya disarankan kita itu bisa mengamalkan dengan menghafalkan itu semuanya. Oh, bacaan ini nanti saya pelajari sekarang, kemudian nantinya pulang mau tidur amalkan itu. Walaupun mungkin seumur hidup cuma satu kali saja, pulang ini sudah hafal, cuma pas mau tidur nanti itu saya yang dihafalkan. Berarti sudah jalankan itu. Minimal satu kali saja itu sudah kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sebelum tidur, di sini dikatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza awa ahadukum ila firashihi." Jika salah seorang di antara kalian mau beranjak ke firashnya, ranjangnya. Anak kos-kosan kasur saja kan? Kasurnya berarti. Enggak punya ranjang gitu. Ya. Spring bed apa biasa? Ya. Tikar aja ya sudah, tikar masuk juga. Maksudnya sama. Ya. Mau beranjak tidur intinya. Enggak disuruh di sini ada spesial untuk bentuk tempat tidurnya, ranjangnya, enggak. Mungkin dia cuma pakai tikar aja bisa masuk, yang penting dia tidur. Masuk dalam hadis ini. Falyanfut firasyahu. Maka ia kibaskan tadi firasnya. Firasnya sini tadi ranjangnya. Bisa jadi di ranjang itu ya bednya. Apa bednya? Apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Kasurnya. Nah, kasurnya itu dia bersihkan kotoran-kotorannya. Atau kalau pakai selimut, selimutnya itu yang dibersihkan. Jadi ada dua kemungkinan. Ada di kasurnya tadi, di atas kasurnya, atau selimut yang nanti mau menutupi dirinya dia pakai. Karena ada kemungkinan kotoran di situ. Ada binatang-binatang di situ. Karena kalau di selimut lebih mungkin ini. Kalau mungkin kita punya kasur saja, terlihat langsung kan. Namun kalau pakai selimut, ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Bisa jadi tiba-tiba ada kalajengking masuk dalamnya. Makanya disuruh kibaskan. Coba kamu kibaskan dulu itu, biar binatang-binatang dari situ pergi. Berarti kan bisa kemungkinan di sini ada kasurnya kita bersihkan. Kalau kasurnya sudah nampak bersih ya sudah. Ya paling mungkin itu apa? Selimut tadi. Karena selimut tertutup itu dalamnya. Nah di sini kibaskan. Maka bahasa bebasnya itu kibaskan. Entah itu kasurnya kamu bersihkan atau selimutnya dikibaskan. Ya, terus bidakhilati izarihi. Nah selimut itu kita pakai kain di selimut tadi untuk bersihkan lagi kalau misalnya ada kotoran atau ada sesuatu yang mengganggu di kasurnya. Dia ambil kain, pegang kain ini, sambil pegang kain baru dibersihkan itu kotorannya. Enggak tangannya langsung, karena ditakutkan nanti misalnya ini ada sesuatu kalajengking di situ. Yang bersentuhan kan di sini kain, bukan tangannya langsung. Berani tangan langsung itu nyentuh kalajengking? Berani enggak? Ada sesuatu kan nutupi. Nah, maka bisa pakai kainnya tadi. Selimutnya berarti dipakai ujung selimutnya. Ya. Atau tadi dia kibaskan saja ujungnya gitu. Bagian dalamnya ujungnya. Intinya tujuannya biar binatang-binatang kalau ada hinggap di situ ya bisa hilang. Kemudian fa innahu la yadri ma khalfau alai. Karena seseorang tidak tahu ada sesuatu di dalamnya. Selimut tadi, kasur tadi, ada sesuatu yang mungkin masih tersembunyi. Akhirnya ya, jadi ketahuan ketika mengibaskan kain tadi. Kemudian summa yakul. Nah, setelah selimut atau kasur tadi itu dia kibaskan, dia bersihkan, maka bacalah doa berikut ini summa yakul. Kemudian ia ucapkan Bismika Rabbi wada'tu jambi
wa bika arfa'u. Di translasi Indonesianya itu Latinnya saya pakai fa'in ya. Fa-nya bisa dihapus, bisa tetap pakai fa juga. Karena riwayat yang lain. Ya, saya ambil fa-nya itu karena saya ambil dari buku zikir pagi petang yang saya tulis. Ada situ riwayat yang pakai fa. Imam Nawawi enggak pakai fa di sini. Ada fa-nya atau tidaknya bisa. Fa in amsakta nafsi atau langsung in amsakta nafsi seperti teks Arab. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Bima tahfaz bihi ibadakas sholihin. Artinya lihat, dengan nama Engkau wahai Rabbku, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku ini. Mau tidur, dia rebahkan lambungnya. Terus, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Wabika arfa'u. Arfa'u rofa, yaitu dia bangkit. Maksudnya aku bangkit dari tidurku. Tadi aku tidur, sekarang aku bangun. Fa in amsakta nafsi atau in amsakta nafsi, jika engkau amsak, nahan jiwa tadi atau nahan rohku tadi, maksudnya ambil nyawanya. Farhamha, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, namun apabila engkau melepaskannya, namun apabila engkau melepaskannya, yaitu maksudnya membiarkannya, rohnya tidak dicabut, ya, maka peliharalah dia dari kejahatan setan dan kejelekan dunia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Di sini disebutkan bismika, dengan namamu. Berarti dia berdoa sekaligus tawassul, mengambil perantara dengan nama Allah. Terus disebutkan Rabbi, bismika Rabbi, dengan namamu wahai Rabbku. Di sini dengan menggunakan sifat rububiyah. Karena masalah pengabulan doa itu karena sifat rububiyah Allah. Allah yang berbuat, Allah yang kabulkan doa. Terus disebutkan wada'tu jambi, aku letakkan tadi lambungku, maksudnya tidur. Wa bika arfa'u, dan Allah juga yang membuat kita bangun berarti. Dan jika memang akhirnya nyawa tersebut dicabut, maka sayangilah dia. Namun kalau dilepas, artinya tidak dicabut, dibiarkan begitu saja, maka jagalah dia sebagaimana penjagaan kepada hamba-hamba yang soleh. Sekarang kita lihat 5 faedah dari hadis ini. Faedah hadis yang pertama, dianjurkan membersihkan tempat tidur atau selimut sebelum digunakan untuk tidur, supaya tidak terganggu dengan sesuatu yang bisa menyakiti tanpa terasa. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim tentang hadis ini menyatakan bahwa disunahkan menghilangkan kotoran pada tempat tidur atau selimut sebelum masuk di dalam selimut, karena bisa jadi pada selimut atau tempat tidur tersebut terdapat ular, kalajengking, dan hewan pengganggu lainnya. Hendaklah ia mengibaskan dengan menggunakan tangannya yang ditutupi dengan ujung kain, supaya tangannya pun tidak terkena bahaya. Baik, caranya seperti itu kata Imam Nawawi. Disunahkan kalau mau tidur, hilangkan kotoran yang ada pada tempat tidur. Kalau tidak tadi ada dalam selimut, supaya nanti tidak terkena. Siapa tahu di dalamnya itu ada ular kecil, bisa ganggu, ada kalajengking, bisa menggigit, dan hewan pengganggu lainnya. Nah, kata beliau, hendaklah ia mengibaskan dengan menggunakan tangannya yang ditutupi dengan ujung kain,
Jadi kainnya menutupi tangannya biar nanti kibaskan tadi. Nggak langsung dia itu sentuh. Supaya tangannya ini tidak digigit dengan hewan pengganggu, dengan hewan nakal, dengan hewan jahat tadi. Nah, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim seperti itu. Dan ingat hukumnya sunnah. Ini bagian dari adab-adab sebelum tidur pula, selain ya nantinya tidur berbaring pada sisi kanan, ya selain itu juga kita baca-baca bacaan seperti tadi. Terus yang kedua, hidup hamba hendaklah selalu bergantung kepada Allah dan amalannya selalu bergantung dengan nama Allah. Kita diperintahkan hidup kita bergantung pada Allah. Maka ketika mau tidur pasrahkan pada Allah. Kalau memang itu berlanjut meninggal dunia juga pasrahkan pada Allah. Kalaupun Allah berikan kesempatan juga, minta Allah untuk menjaganya seterusnya. Ya, ini maksud dari doa tadi seperti itu. Terus yang ketiga, hendaklah kita terus menyandarkan diri kepada Allah tanpa lepas sedikit pun walau sekejap mata. Sungguh celaka jika kita malah menggantungkan kepada diri kita yang lemah. Nah, sungguh celaka kalau malah kita itu bergantung pada diri kita yang lemah. Ya. Karena kalau orang gantungkan pada dirinya sendiri, ya sudah, Allah akan serahkan rasa bergantungnya tadi ya pada dirinya saja. Dan diri kita selalu lemah, gak bisa selesaikan urusan. Sifat manusia semua serba lemah. Ketika Allah itu berkehendak, ketika Allah itu berbuat, kita gak bisa kalahkan kehendak Allah tadi. Walaupun kita kerja keras sekuat apapun, mau raih apapun, kalau Allah takdirkan kamu gak bisa, ya sudah gak bisa. Kamu gak akan bisa menggapainya, sudah gak bisa. Diri lemah. Ya. Mau mati-matian belajar gitu, semalam suntuk misalnya, besok tiba-tiba ngantuk, kerjakan ujian gak bisa juga. Sistem SKS misalnya dia. Apa SKS? Nah, sistem kebut semalam. Ada yang belajar biasa-biasa saja juga ya, bisa-bisa saja. Biasa saja. Sekarang belum musim SKS ya? Belum ya? Kapan musim SKS ya? Januari? Desember. Oh, Desember nanti. Oh, ini banyak muka-muka ngantuk nanti Desember itu. Pasrahkan pada Allah. Ada yang belajar biasa-biasa saja coba. Malah kita mungkin ya merendahkan dia. Kok itu nggak pernah belajar? Kok cuma belajar sebentar saja, 1-2 jam saja. Masuk semuanya. Ya. Dan tergantung juga pasrahnya seorang itu bagaimana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin waktunya itu sibuk luar biasa. Dia bagi waktu misalnya untuk ngajinya, dia bagi waktu. Belajarnya dia cuma bisa dapat segitu. Ya. Allah mudahkan lagi ujiannya. Pas materi yang dia pelajari itu saja yang keluar. Yang lainnya pelajari macam-macam, gak keluar-keluar juga. Pernah gak kayak gitu? Nah, kamu belajar matematika dari bab 1 sampai bab 10, ternyata cuma keluar 2 bab aja sudah. Dan yang tadi diberi kesempatan belajar cuma singkat, dia cuma pelajari 2 bab itu. Beruntung sekali dia. Iya kan? Kita yang belajar mati-matian tadi 10 bab dia pelajari, dia hafal malah coba. Gak ada yang keluar itu. 2 bab ini gak hafal beneran coba. Yang ini cuma konsentrasi, cuma hafal itu. Allah mudahkan tadi. Tinggal kita mau pasrah bagaimana. Jadi ketika seorang itu ngaji, dia tolabul ilmi, bagi waktu dia untuk agama dia, nggak mungkin Allah sia-siakan dia itu. Ya. Walaupun mungkin awal-awalnya IP-nya dari bawah dulu. Ya. Mungkin endingnya nantilah. Tunggu aja endingnya nanti saya ulang-ulang ya. Ya. Yang penting kan sama nantinya kan sama kan. Walaupun saya ngulang berapa SKS itu nantinya, ya, tetap endingnya juga sama. Coba nanti lihat ya hasil IP-nya berapa. Oh, kamu nggak ngulang-ngulang, saya ngulang, saya dapat bisa lebih daripada kamu. Sekarang masih bisa ngulang berapa kali? Hah? Tergantung gimana? Oh, mampu bayarnya nggak gitu? Kalau dulu terserah dia mau dapat C terus, sudah nanti ulang sampai 3 kali, 4 kali. Dia lagi. Bisa. Kalau sekarang berapa kali? Hah? Di UGM berapa kali? UN-nya. Ada dari ini UGM berapa kali coba? Hah? Kalau UN-nya berapa kali? Bebasnya enak sekali itu. Kalau UGM itu sudah dibatasi setahu saya itu. Hah? 1-2 kali. Ya, kalau belajar berulang kali juga lebih bagus kan, lebih afdol kan?
terima aja. Mungkin Allah takdirkannya supaya dia jadi lebih paham gitu. Ya, masuk ulang lagi, kok C lagi, ulang lagi kalau gitu. Akhirnya 3 kali, jadi paham seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, terus berikutnya lagi. Yang keempat, siapa yang menjaga aturan Allah, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga hamba yang saleh dan dengan menjaga dirinya, hartanya, keluarganya, dan keturunannya. Nah, ini lihat. Tadi kan dikatakan fahfaz bihi ibadakas solihin. Tahfaz bihi ibadakas solihin. Jagalah dia tadi. Ruh tadi yang tidak dicabut. Jagalah dia sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang soleh. Berarti Allah itu akan menjaga seseorang ketika dia itu menjaga aturan-aturan Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah di sini? Menjaga Allah di sini secara bebas kita katakan atau ringkasnya kita katakan menjaga aturan-aturan Allah. Seperti tadi terjemahkan di sini. Hadis tadi, ihfazillaha, jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah aturan-aturan Allah. Yahfazka, jawabnya di sini, berarti balasannya, maka Allah akan menjagamu. Berarti siapa menjaga aturan-aturan Allah, Allah akan menjagamu. Tadi di sini disebutkan, ini ringkasan dari Syekh Salim bin Ed Al-Hilali. Beliau katakan Allah akan jaga dirinya 1, kemudian hartanya 2, kemudian keluarganya 3, kemudian yang keempat keturunannya. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam ketika bahas hadis tadi, di antara bentuk penjagaan diri misalnya, ada seorang diceritakan dalam kitab beliau itu mampir di sebuah buah pulau. Dia terdampar di sebuah pulau. Kemudian ketika itu dia ketemu dengan binatang buas. Namun karena ini adalah orang soleh, dengan izin Allah Subhanahu wa taala binatang tadi bukan malah ini tadi harimau lah kita katakan, harimau tadi itu bukan malah mau menerkamnya. Ketika itu dia bingung dengan jalan, malah harimau ini yang nuntun dia jalan sehingga mendapatkan jalan pulang. Contoh lagi penjagaan diri. Diceritakan beberapa ulama itu umurnya lebih daripada 100 tahun. Ya, umur lebih daripada 100 tahun. Ada sebagian ulama menceritakan penulis matan Al-Ghaya wa Takrib, yaitu Al-Qadi Abu Syuja, umurnya segitu juga. Kalau Al-Qadi Abu Syuja, ulama Syafi'iyah, ulama besar Syafi'iyah, itu umurnya 160 tahun. Cerita hampir sama seperti ini. Namun kalau disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam tidak disebutkan nama orang soleh ini siapa. Suatu saat orang soleh ini lewat di suatu tempat yang membutuhkan untuk lompat dengan lompatan yang jauh, dan ketika itu umurnya sudah 100 tahun. Sudah simbah-simbah belum ini? Sudah. Masuk logika nggak kalau dia bisa lompat ketika itu? Kalau sekarang, simbah zaman sekarang lah, bisa nggak lompat kayak gitu? Lompat 1 meter aja lah, lompat wah gitu, bisa? Apa yang terjadi kalau simbah sekarang lompat? Hah? Sudah tahu sendiri kan? Nah, ini dia, ya, lompat dengan lompatan yang jauh. Maka orang-orang ketika itu heran, Masya Allah, ini orang soleh ini lompat dengan lompatan yang jauh. Maka ditanya kepada dia langsung, kenapa kamu bisa lompat seperti itu? Ya, kalau tadi Al-Qadi Abu Syuja, wahai Qadi Abu Syuja, kenapa kamu bisa lompat seperti itu? Ini nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang seumuran denganmu. Maka ketika itu Al-Qadi Abu Syuja atau ulama yang diceritakan oleh Ibnu Rajab di sini mengatakan, saya jaga anggota badanku ini di waktu mudaku. Maka akhirnya di waktu tuaku saat ini Allah benar-benar jaga anggota badanku, fisikku masih tetap kuat. Dan ulama yang diceritakan dan juga Al-Qadi Abu Syuja masih cerdas juga di usia segitu. Kalau usia kita sekarang 100 tahun itu masih cerdasnya. Hah? Sudah pikun itu. Pendengarannya sudah berkurang, mau berpikir juga sudah nggak bisa, pas-pasan semuanya. Mungkin kalau ada sekarang umur 90-an tahun misalnya, itu cuma ada di tempat tidur. Dia sampai kantifnya cuma apa?
Aku jaga diriku ini di waktu muda dari maksiat, maka Allah menjagaku di waktu tuaku. Itu namanya penjagaan diri. Ada lagi penjagaan harta. Sini yang kedua, harta ya. Penjagaan harta, termasuk juga keluarga, ini sekaligus. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ketika menceritakan Nabi Musa saat itu berjalan dengan Khidir. Khidir itu temukan sebuah rumah itu roboh, temboknya kemudian didirikan. Kan ditanya oleh Nabi Musa, kamu kok lakukan seperti itu? Kamu gak diupahi? Maka di akhir cerita Khidir memberikan jawaban kepada Musa. Kamu tahu nggak tadi kenapa saya itu dirikan rumah ini? Dia katakan wa kana abuhuma sholiha. Dulu yang punya rumah ini adalah orang soleh. Di situ ada harta simpanan, maka hartanya juga terjaga, anak-anaknya juga terjaga karena dulu bapaknya itu adalah, kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Maka hartanya dijaga, walaupun sudah meninggal dunia, keluarganya, anak-anaknya juga dijaga. Itu namanya, siapa jaga aturan Allah, Allah akan jaga harta dan akan juga jaga keluarganya. Termasuk juga di sini adalah keturunannya. Ya, karena dulu orang tuanya adalah orang yang soleh. Keluarganya dijaga, keturunannya itu dijaga. Nah, itulah pembahasan hadis, jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Nah, baca kisah-kisah ini dalam kitab Jami'ul Ulum wa Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada kisah-kisah tentang masalah penjagaan-penjagaan seperti ini. Nah, terus yang kelima. Yang kelima, tidur termasuk kematian surga. Namun kematian sugro. Namun pencabutan ruh pada saat tidur tidak seperti ketika meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika tidur kita tidak merasakan apa-apa. Makanya Allah menyebut tidur itu dengan wafat atau kematian kecil. Baik, berarti kematian ada dua macam. Atau wafat itu ada dua macam. Ada wafatul sugro, ada wafatul kubro. Ada wafatul sugro, kematian kecil, wafat kecil. Ada wafatul kubro, kematian besar. Kalau kematian kecil yaitu tidur sementara, sama-sama tidak merasakan sesuatu ketika sudah tidur. Sedangkan ada wafatul kubro, kematian besar, yaitu kalau nyawanya itu dicabut, berarti meninggal dunia. Nah, lengkapnya untuk pembahasan tadi, ayat yang menerangkan tentang kematian sugro dan kematian kubro bisa lihat di surat Az-Zumar ayat 42 dan juga surat Al-An'am ayat 60-61. Az-Zumar ayat 42 dan Al-An'am ayat 60-61. Saya terangkan secara lebih lengkap ada di website. Saya tidak mencantumkan dalam buletin. Itu penjelasan tentang kematian sugro dan kematian kubro. Kematian sugro maksudnya apa? Tidur. Karena sama-sama hilang kesadarannya. Namun kalau kematian sugro tidur sementara. Yang kedua adalah kematian kubro, wafatul kubro, yaitu meninggal dunia. Itu sudah secara total itu hilang. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.